Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Gede Pradipta Mahardika Wijaya. Saya dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Insentif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Di sini saya akan membawakan presentasi materi tentang terapi cairan. Hal yang penting diketahui dalam terapi cairan ada kompartemen cairan tubuh, ada kebutuhan cairan, ada maintenance dan insensible loss, ada fluid deficit, ada third space, ada blood loss, dan ada juga tipe cairan dan resusitasi seperti kristeloid dan koloid. Untuk komposisi air dalam tubuh, body fluid orang dewasa itu untuk yang wanita terdiri dari 45 solid dan 55% cairan. Untuk yang orang dewasa berjenis kelamin pria itu terdiri dari 40% solid dan 60% cairan. Cairan ini biasanya berasal dari paru-paru, lalu darah sekitar 82%, lalu paru-paru 90%, kulit 80%, lalu ada otot juga 75%, otak 70%, dan tulang 22%, itu disebut dengan total body fluid. Lalu ini adalah perbandingan dari intracellular fluid atau ICF itu biasanya 2/3 dari total body fluid, dan extracellular fluid itu 1/3 dari total body fluid. Untuk 80% dari extracellular fluid ini berasal dari interstitial fluid atau ISF, itu 20% plasma. Untuk elektrolit dalam kompartemen tubuh ada chloride, sodium, sulfat, magnesium, kalsium, potasium, lalu ada bikarbonat, bromide, strontium, boron, fluoride. Biasanya yang digunakan itu biasanya yang terdapat elektrolit dalam tubuh itu proporsionalnya itu adalah chloride yang paling banyak, sekitar 55%, lalu ada sodium sekitar 30%, lalu sulfat ada 8%, untuk magnesium ada sekitar 4%, kalsium 1%, potasium 1%, dan sisanya itu juga 1%. Untuk posisi dalam larutan dalam plasma, dalam interstitial fluid dan intercellular fluid ditunjukkan dalam tabel di sebelahnya. Untuk elektrolit, ada beberapa elektrolit yang penting dalam tubuh manusia, yaitu natrium atau sodium dinamakan dengan Na+. Di sini natrium ini berfungsi dalam neuromuskular, lalu berfungsi juga dalam pengaturan cairan. Ada chloride atau Ca-, berfungsi dalam osmolaritas, lalu keseimbangan asam basa. Untuk ada juga magnesium dengan simbol Mg2+, sebagai transport aktif Na dan natrium dan kalium, lalu sebagai fungsi neuromuskular juga. Lalu ada kalsium Ca2+, itu untuk pembentukan tulang, untuk pembekuan darah, sebagai juga berfungsi dalam neuromuskular. Lalu ada kalium atau potasium dengan lambang K+, fungsinya itu dalam fungsi neuromuskular, juga fungsi dalam jantung. Ini adalah masing-masing berat dalam molekul dari masing-masing elektrolit. Disebutkan di sini natrium berat gram intramolekulnya 23, untuk berat gram intraselulernya 10, untuk ekstraselulernya di intravaskuler sebesar 143, lalu untuk interstitial 142.
Lalu kalium, berat gram molekulnya 39,1, di intraseluler adalah 140, di ekstraseluler, di intravaskuler ada 4, interstisial ada 4. Lalu kalsium, untuk berat gram molekulnya 40,1, di intraseluler di dalam sel kurang dari 1, untuk ekstraselulernya di intravaskuler ada 3, di interstisial ada 3 juga. Untuk magnesium, berat gram molekulnya 24,3, untuk intraselulernya itu ada 50, untuk intravaskuler ada 2, interstisial ada 2. Lalu chloride 35,5 berat gram molekulnya, di intraseluler ada 4, lalu intravaskuler 105 dan interstisial itu 10. Untuk sisanya bikarbonat berat gram molekulnya 61, di intraseluler 10, intravaskuler ada 24, interstisial ada 28. Untuk fosfat berat gram molekulnya 31, di intraseluler 75, intravaskuler 2, interstisial 2. Lalu ada protein di intraseluler 16 dan intravaskuler 7, interstisial 2. Variasi dalam cairan tubuh ada umur dan kelamin. Untuk biasanya preterm 90 ml per kilogram berat badan. Untuk anak-anak 80 ml per kilogram berat badan. Untuk dewasa pria biasanya 70 sampai 75 ml per kilogram berat badan. Lalu untuk dewasa wanita cairan tubuhnya itu biasanya 60 sampai 65 ml per kilogram berat badan. Lalu ada juga faktor kegemukan. Biasanya volume air ini berdasarkan ideal body weight atau IBW. IBW untuk pria itu adalah 50 kg ditambah 2,3 kg per inci. Untuk per inci untuk yang di atas 5 kaki. Lalu untuk wanita 45,5 ditambah 2,3 kg per inci. Untuk intake dan output harian, intake harian range-nya untuk air ada juga input itu biasanya ada 3, air minum, air dalam makanan, dan air hasil oksidasi. Untuk air minum intake-nya range-nya biasanya dari 1400 sampai 1800. Untuk air dalam makanan sekitar 700 sampai 1000. Untuk air hasil oksidasi sekitar 300 sampai 400 ml atau cc. Lalu totalnya sekitar 2400 sampai 3200 cc. Untuk intake dari natrium biasanya 70, di range sekitar 50 sampai 100. Untuk kalium biasanya 100 ml, range-nya sekitar 50 sampai 120. Lalu ada magnesium, rata-rata intake hariannya itu adalah 30, di range antara 5 sampai 60. Lalu ada kalsium, di intake-nya hariannya biasanya atau rata-ratanya 15, di antara range-nya antara 2 sampai 50 cc. Lalu untuk protein rata-rata 55 cc, di range antara 30 sampai 80 cc. Lalu ada nitrogen rata-rata di 8 cc, di range sekitar 4 sampai 12 cc. Lalu kalori biasanya 1800 sampai 3000 kalori per hari. Untuk output urin, ada dari urin, ada dari feses, ada dari kulit dan paru-paru. Untuk urin biasanya range-nya atau pengeluarannya atau pengeluaran itu sekitar 1400 sampai 1800. Lalu ada feses sekitar 100 cc, lalu kulit ada 300 sampai 500 cc. Lalu ada paru-paru sekitar 600 sampai 800 cc. Jadi total pengeluaran biasanya itu 2400 sampai 3200. Untuk natrium yang keluar di urin itu biasanya rata-rata 65 cc, di range antara 50 sampai 100 cc.
Untuk natrium di feses biasanya rata-rata ada 5 cc, dia range antara itu 2 sampai 20 cc. Lalu untuk kalium di urin biasanya rata-rata 90 cc, di range antara 50 sampai 120 cc. Untuk kalium di feses rata-rata 10 cc, di range antara 2 sampai 40 cc. Lalu untuk magnesium di urin ada di rata-rata 10 cc, di range antara 2 sampai 20 cc. Lalu ada magnesium di feses itu adalah 20 cc rata-ratanya, di range sekitar 2 sampai 50 cc. Untuk kalsium di urin rata-rata 3 cc, di range antara 10 sampai 10 cc. Lalu untuk kalsium di feses itu biasanya rata-rata 12 cc, di range antara 2 sampai 30 cc. Untuk terapi cairan ada algoritmanya adalah ada resusitasi dan rumatan. Untuk resusitasi diberikan kristaloid dan koloid, itu adalah untuk mengganti kehilangan akut seperti pendarahan, gastrointestinal loss dan ruang ketiga. Lalu ada juga terapi cairan rumatan berupa elektrolit dan nutrisi untuk mengganti kehilangan normal IWL plus urin plus feses dan support nutrisi. Untuk teknik pemberian cairan pada pasien bedah, ada 3. Pemberiannya ada cairan pra-bedah, cairan selama pembedahan, dan cairan pasca bedah. Untuk cairan pra-bedah disebut juga pemberian cairan pemeliharaan dengan menggunakan 4-2-1 rule, yaitu dengan menggunakan holiday segar metode. Di 10 kg pertama diberikan 4 mili per kilogram per hari. Untuk 10 kg kedua diberikan 2 mili per kilogram per hari. Di setiap kelebihan 20 kg dihitung 1 ml per kilogram per hari. Jadi misalnya beratnya 80 kg, di sini didapatkan bahwa pada 10 kg pertama itu dikali 10 yaitu 40 mili, ditambah dengan 10 kg kedua diberikan 2 mili, 2 dikali 10 jadi 20, tambah 20 ml, dan sisanya itu sekitar 60 kg sisanya. Jadi 60 kg ini dikali 1 mili, jadi didapatkan 60 ml. Jadi pemberiannya itu adalah 120 cc per jam. Untuk kebutuhan cairan selama pembedahan, kehilangan cairan selama pembedahan itu bisa dikarenakan defisit cairan puasa, kebutuhan cairan selama pembedahan, dan penggantian cairan karena perdarahan. Di sini biasanya diberikan kristaloid dan koloid dengan perbandingan kristaloid 3:1 dan koloid 1:1. Untuk kehilangan di ruang ketiga itu biasanya menggunakan 4-6-8 rule, di mana 4-6-8 ini 4 mg per kilogram per jam untuk teknik pembedahan minor surgery seperti hernia, lalu pembedahan pada payudara, dan pembedahan pada ORIF. Lalu 6 ml per kilogram per jam itu untuk tipe moderate surgery seperti ortopedi, torakis, dan gyn. Lalu untuk 8 ml per kilogram per jam itu untuk pembedahan yang besar seperti pembedahan pada abdomen, vaskular, dan pembedahan pada trauma. Untuk pemberian cairan pasca pembedahan, tujuannya ada 4, yaitu yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan air, elektrolit, dan nutrisi. Lalu untuk mengganti kehilangan cairan pada masa pasca bedah. Lalu melanjutkan penggantian defisit pra-bedah dan selama pembedahan. Lalu untuk mengkoreksi gangguan keseimbangan karena terapi cairan.
hal yang perlu diperhatikan pada pemberian cairan pasca bedah, ada umur, berat badan, vital sign, status hidrasi, dan urin output. Lalu hal yang perlu diperhatikan juga pembedahan, kehilangan darah, berapa banyak kehilangan darah, sudah ditransfusikan darah atau tidak. Lalu jumlah drain. Yang keempat ada penyakit penyerta, misalnya ada penyakit ginjal, jantung, diabetes, lalu gangguan elektrolit, dan gangguan asam basa. Lalu perlu juga diperhatikan insensible loss-nya, apakah pasien mengalami hiperventilasi dan apakah ada demam. Untuk perubahan fisiologi setelah operasi pada pasien normal itu biasanya terjadi akut stres, sehingga di sini meningkatkan stimulasi simpatis bisa menyebabkan takikardia. Takikardia dan juga bisa menyebabkan vasokonstriksi. Lalu bisa menyebabkan peningkatan ACTH, menstimulasi adrenal gland untuk mensekresi kortison karena akut stres dan aldosteron, sehingga natrium retensi dan kehilangan kalium melalui urin. Lalu hal yang perubahan fisiologis yang ketiga adalah meningkatnya sekresi ADH menyebabkan retensi air, sehingga menyebabkan dia itu biasanya cairannya susah masuk dalam tubuh, terutama pada pasien yang tidak cukup cairan perioperatif. Untuk klasifikasi cairan tubuh, dari IV fluid ada darah dan produk-produk darah dan non darah. Untuk non darah ini ada yang kristaloid dan ada koloid. Jadi kristaloid ada yang mengandung glukosa, ada juga yang mengandung elektrolit, ada juga yang dimix. Untuk koloid ini ada yang protein dan non protein. Untuk yang protein misalnya albumin 20 dan 5%. Lalu ada juga polygelin, high-mesel dan gelofuscin. Untuk yang non protein ada starch dan dextrans. Lalu untuk starch ini contohnya Hes, Pentastarch, dan Tetrastarch. Dan juga untuk dextran contohnya Lomodex, Dextran 40, Macrodex, Dextran 70, Macrodex, Dextran 110. Untuk komposisi dari cairan kristaloid, kristaloid ada dextrose 5%, untuk tonicity-nya itu termasuk hipotonik, mengandung glukosa 50 gram per liter. Lalu untuk normal salin masuk isotonik, mengandung natrium 154, klorida juga mengandung 154. Normal salin ini bisa disebut juga NaCl. Lalu untuk D5/4NS itu termasuk isotonik, di mana di sini mengandung natrium 38,5 dan chloride 38,5. Juga mengandung glukosa 50 gram per liter. Lalu juga ada D5,5NS masuk hipertonik, mana mengandung natrium 77 dan klorida 77. Lalu di sini mengandung glukosa juga 50 gram per liter. Untuk D5NS itu masuk hipertonik, mengandung natrium 154, klorida 154, lalu mengandung juga glukosa 50 gram per liter. Lalu ada ringel laktat isotonik, masuk dalam cairan isotonik, mengandung natrium 130, klorida 109, kalium 4, lalu Ca2+, 3, lalu ada laktat juga 28. Untuk D5RL masuk golongan hipertonik,
mengandung natrium 130, klorat 19, kalium 4, C2+, 3, glukosa 50, dan laktat 28. Untuk pembagian cairan kristaloid ada hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Di mana hipotonik ini lebih solid daripada cairan intraseluler. Lalu cairan ini gampang dia masuk ke dalam sel. Lalu biasanya digunakan pada cellular hydration. Diperhatikan juga kenaikan dari blood pressure dari blood pressure-nya dikarenakan karena dilihat juga blood pressure-nya dan juga dilihat juga apakah berkurang atau tidak volume darahnya. Tidak diberikan apabila blood pressure rendah, ada peningkatan intrakranial, lalu ada stroke, ada masalah di di persarafannya, lalu ada masalah di hati, ada juga trauma, ada juga masalah di pembedahan dan juga masalah di luka bakar. Lalu ada cairan isotonik, memiliki kepekatan yang sama dengan cairan intraseluler atau kerapatan yang sama dengan intraseluler. Contohnya ada NS, dengan laktat, dan dextrose 5. Di sini tidak ada cairan yang bertukar. Tidak ada cairan yang bertukar digunakan untuk pengganti cairan dan pengganti dari cairan itu sendiri. Perlu dilihat juga kelebihan cairannya, ada edem, dan kita juga harus lihat dari hasil labnya. Tidak diberikan jika terjadi kelebihan dari volume cairan dalam tubuh. Lalu ada cairan hipertonik, yaitu cairan yang lebih pekat molekulnya dari cairan intraseluler. Di sini misalnya D5,5, D5NS, dan D5RL. Di sini menyebabkan cairan bergeser dari sel sehingga menyebabkan cairan mengkerut. Digunakan untuk hipovolemia atau pemelebaran pembuluh darah, lalu untuk meningkatkan cairan urin yang keluar, biasanya pada pos operasi, untuk ruang ketiga dan diabetes ketoasidosis. Perlu dilihat juga apakah ada hypervolemia, peningkatan NaCl, extravasation, apakah ada dehidrasi dari selnya, dan hiperglikemia. Tidak diberikan pada pasien dengan gangguan pada jantung atau pasien pada gangguan pada ginjal, dan juga pasien yang dehidrasi. Untuk komposisi koloid, biasanya yang dalam bentuk natural koloid seperti
albumin 5%, albumin 25%, plasma protein fraction. Ada juga yang berbentuk gelatin, urea gelatin plus elektrolit, dan modified gelatin plus elektrolit. Ada juga dextran. Dextran di sini ada dextran 40, plus glukosa 5%, plus NaCl 0,9%. Ada juga dextran 40 plus glukosa 5% plus NaCl 0,9%. Lalu ada dextran 70 plus glukosa 5% plus NaCl 0,9%. Lalu ada juga dalam kategori starch, mana adalah starch ini ada bentuknya dalam bentuk hydroxyethyl starch 130 plus NaCl 0,9%. Ada juga hydroxyethyl starch 200 plus NaCl 0,9%. Lalu juga ada hydroxyethyl starch 450 plus NaCl 0,9% dan pentastarch 264 plus NaCl 0,9%. Lalu di sini adalah biologi dari colloid fluid, dari albumin, ada dextran, dari gelatin juga, dan ada starch. Ini adalah perbandingan dari kristaloid dibanding dengan kolloid. Untuk kristaloid, kristaloid itu adalah cairan yang memiliki molekul lebih kecil dan molekul lebih kecil dan berat lebih rendah, walaupun dia berisi glukosa atau tidak. Untuk kolloid itu adalah cairan yang memiliki molekul lebih besar dan berat yang beragam, mirip dengan plasma protein. Kalau kristaloid ini langsung bisa melewati dari semi permeable membran, misalnya extravascular space expander. Lalu kalau kolloid ini molekulnya lebih besar sehingga tidak bisa melewati capillary membran. Untuk kristaloid pada intravaskular T-setengah itu sekitar 20-30 menit. Untuk kolloid intravaskularnya T-setengah 2-8 jam. Untuk kristaloid ini mengurangi tekanan dari plasma osmotic kolloid. Untuk kolloid ini mempertahankan plasma tekanan dari plasma kolloid osmotik. Untuk kristaloid memiliki capillary perfusion yang lebih rendah. Untuk kolloid ini memiliki capillary perfusi pembuluh darah yang lebih bagus. Untuk kristaloid ini kemungkinannya untuk terjadi edema atau kelebihan cairan itu sangat besar. Kalau kolloid ini tidak terlalu besar resiko untuk terjadinya terlalu banyaknya cairan di dalam jaringan. Untuk kristaloid biasanya tidak ada reaksi anafilaksis. Untuk kolloid biasanya resiko terjadinya anafilaksis itu lebih sering. Untuk kristaloid biasanya sangat mudah dijangkau, sedangkan kolloid itu biasanya harganya lumayan mahal. Untuk kristaloid juga gampang didapatkan, gampang diterima oleh pasien, dan gampang untuk disimpan. Untuk kolloid tidak terlalu gampang untuk disimpan juga, jarang ada pasien, tidak jarang disimpan, tidak
jarang tersedia di rumah sakit dan juga biasanya, tidak bisa ditoleransi oleh beberapa pasien. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi eee, keilmuan saudara-saudara dan, senior-senior mungkin ke depannya. Terima kasih.